Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video kali ini kita akan membahas komik The Immortal Hulk, sebuah komik yang menceritakan perjalanan Bruce Banner setelah dibangkitkan kembali oleh Challenger dalam event Avengers No Surrender. Buat kalian yang belum menonton videonya, kalian bisa tonton dulu, linknya ada di deskripsi. Komik ini ditulis oleh Al Ewing dan diilustrasikan oleh Joe Bennett. Seri ini juga sangat sukses dan sudah meraih beberapa penghargaan. Dalam komik ini, Al Ewing membawakan cerita Hulk yang sangat berbeda dengan memasukkan beberapa elemen horor dan psikologis, ditunjang dengan artwork yang luar biasa keren dari Joe Bennett. Sebuah combo yang menjadikan komik ini mampu menuai berbagai kritik positif dari pembacanya. Di sebuah stasiun pengisian bensin di Roxon, Arizona, terlihat ada seorang yang mencoba merampok pelanggan yang sedang belanja di sana. Dia terus mengikuti gadis itu masuk ke dalam toko yang ada di area pom bensin tersebut dan mulai menodongkan senjatanya ke si penjaga kasir sambil mengancam agar dia tidak membunyikan alarm. Perampok amatiran ini kemudian secara tidak sengaja menembakkan senjatanya tepat ke bagian dada perempuan yang tadi masuk. Karena panik dan takut aksinya ketahuan, walaupun si penjaga kasir sudah memohon, dia tetap menembakkan lagi senjatanya ke si penjaga kasir, dan satu pelanggan lainnya yang marah karena melihat aksi tersebut pun ikut ditembak dan mati. Pelanggan satunya lagi tidak lain adalah Bruce Banner yang sedang berada di sana. Perampok itu kemudian kabur sambil membawa uang dari laci kasir. Beberapa jam kemudian, kepolisian setempat pun datang untuk mengamankan TKP. Dan diketahui bahwa nama perempuan yang tadi terbunuh itu adalah Sandy Brookhurst. Ketika para detektif masih mengidentifikasi dan mencari tahu pelakunya, tubuh Bruce Banner yang sudah dipindahkan ke tempat penyimpanan mayat pun mulai berubah wujud menjadi Hulk. Di sebuah kompleks perumahan yang sudah ditinggalkan Tommy Hill, perampok yang tadi menjara toko, Hill bertemu dengan anggota klub motor Dogs of Hell. Di sana dia menangis dan menceritakan apa yang telah dilakukannya. Pemimpin klub itu bertanya berapa banyak uang yang tadi dia rampok. Ternyata alasan Hill merampok adalah untuk membayar hutang kepada mereka. Setelah menerima setengah pembayarannya, pemimpin itu kemudian menyuruh Hill untuk mendapatkan uang lagi untuk membayar sisa hutangnya. Joe mengatakan pada Hill bahwa dia itu lemah, dan karena itu dia akan selalu ditindas. Pada saat bersamaan, terdengar suara keras di luar sampai memadamkan listrik di sana. Joe kemudian menyuruh anak buahnya untuk memeriksa keluar dan menembak siapa saja yang mencoba masuk ke dalam. Tiba-tiba, sepasang tangan yang besar dan berwarna hijau menembus dinding. Ketika Hill mendengar suara tembakan dan jeritan, dia langsung mencoba untuk melarikan diri, sampai menjatuhkan kunci mobilnya karena panik. Tak lama setelah itu, keadaan langsung hening dan hanya menyisakan Hill sendiri. Ketika dia berbalik, Hulk sudah ada di hadapan congornya. Hulk kemudian memberitahu Hill nama gadis yang dia bunuh tadi di toko. Hulk bertanya bagaimana rasanya memiliki senjata dan apakah Hill pernah memikirkan dampak senjata tersebut ketika ditembakkan kepada seseorang yang pantas menerimanya. Hill pun mulai ketakutan dan memohon ampun agar tidak dibunuh karena dia juga memiliki seorang putri. Hulk tidak peduli, langsung memukul Hill, mematahkan, menghancurkan setiap tulang di tubuhnya sebelum meninggalkannya di rumah sakit. Keesokan harinya, seorang wartawan yang bernama Jackie McGee datang untuk mewawancarai detektif Gloria Mayes. Mayes mengatakan bahwa dia belum mengetahui siapa pelaku yang menyerang Dogs of Hell. Selain ciri-cirinya yang berwarna hijau dan besar, McGee berspekulasi bahwa itu bisa saja Bruce Banner. Setidaknya itu yang mendekati ciri-ciri pelakunya, tetapi Bruce sudah dinyatakan mati. Mayes berpendapat bahwa Bruce memang meninggal, tetapi Hulk tidak bisa mati. McGee kemudian lari untuk menelpon editornya. Setelah kebangkitannya, Bruce Banner terus mengalami mimpi buruk yang sama berulang-ulang tentang hari ketika bom gamma meledak yang dia sebut sebagai The Walking Ghost Phase. Fase di mana dia merasa sehat meskipun sebenarnya sedang sekarat. Bruce terbangun di sebuah bus dan merasakan kehadiran Hulk dalam dirinya yang memberitahunya untuk berhenti dan turun di sebuah kota kecil. Setelah turun dari bus tersebut, Bruce kemudian mampir ke sebuah kafe untuk makan sambil memikirkan apa yang sedang dilakukan oleh teman-temannya saat dia makan. Ketika dia selesai makan dan keluar,
Bruce tidak sengaja melihat sebuah headline koran yang membuat berita tentang Hulk dan serangkaian kematian yang masih menjadi misteri. Bruce kemudian masuk ke sebuah bar dan bertanya kepada orang yang ada di sana tentang berita tersebut. Seorang pria tua bernama Roy itu memberikan jawaban dan teorinya bahwa semua kejadian itu berhubungan dengan rantai kesedihan. Ketika seseorang meninggal dan dikuburkan, maka ada orang yang berduka atas kematian mereka dan mereka akan tiba-tiba sakit terkena penyakit misterius. Itu akan menciptakan rantai kesedihan yang tak berujung. Ketika Bruce bertanya tentang kapan rantai kesedihan ini mulai terjadi, Roy menjawab korban pertamanya adalah seorang bintang sepak bola yang cukup populer di sekolahnya yang bernama Del Fry, dan ayahnya adalah seorang ilmuwan yang bekerja di bidang radiasi. Setelah mendengar hal itu, Bruce kemudian pergi untuk mengunjungi makam Del Fry. Ketika dia sedang berada di sana, Bruce merasakan ada radiasi gamma yang cukup mematikan berada di sekitar makam tersebut. Setelah merasakan pancaran radiasi gamma yang cukup kuat itu, karena takut akan membahayakan orang-orang yang berkunjung ke area makam tersebut, Bruce kemudian menelpon dan melaporkannya ke pihak berwajib yang bernama EPA. Awalnya mereka tidak percaya, sampai akhirnya Bruce menyebutkan identitasnya. Saat tim tanggap darurat masih dalam perjalanan ke sana, Hulk memberitahu Bruce untuk menuju ke sebuah gua yang memunculkan sebuah cahaya berwarna hijau. Saat matahari mulai terbenam, Bruce pun memanjat ke gua itu. Setelah sampai di sana, Bruce menemukan beberapa mayat dan dia melihat Dr. Fry yang sudah berubah menjadi sangat kurus dan bersinar hijau. Karena takut ketahuan dan untuk menjaga rahasia tentang keberadaannya, Fry langsung mencoba membunuh Bruce. Tetapi Bruce langsung berubah menjadi Hulk dan memaksa Fry untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Fry akhirnya mulai bercerita bahwa setelah kematian istrinya, dia mulai mengalami krisis kepercayaan diri, tidak bisa berpikir rasional dan tidak bisa melihat apa-apa setelah kematian. Karena hal itu, dia mulai mempelajari sebuah serum yang bisa memperpanjang hidup berdasarkan karya Bruce tentang radiasi gamma. Awalnya dia menyuntikkan serum tersebut ke dirinya sendiri. Serum itu bekerja dengan cukup baik. Tapi setelah dia menyuntikkannya ke anaknya tiba-tiba melantur dan bilang dia bisa melihat pintu berwarna hijau dan di dalam pintu itu ada seseorang yang sedang melihatnya. Tak lama kemudian Del langsung jatuh ke lantai dan mati dalam hitungan detik. Fry kemudian membakar formula tersebut dan setelah itu dia mulai menunjukkan gejala yang sama dalam fase walking ghost. Tapi lebih lambat dikarenakan antibodi di dalam dirinya mulai terbiasa. Hulk mengatakan bahwa apa yang dialami Fry ini cukup ironi. Fry ingin mengatasi kematian dan sekarang dia adalah kematian itu sendiri. Ini juga menjelaskan tentang rantai kesedihan yang tadi dibahas oleh pemilik bar. Karena setiap orang yang mengunjungi makam Del meninggal karena mereka terkena radiasi. Dan orang yang berkabung dan mengunjungi makam orang yang meninggal akibat terkena radiasi dari makam Del juga akhirnya akan terkena radiasi. Dan akhirnya menjadikan rantai kesedihan yang tak berujung. Karena tindakan Fry yang menyebabkan rantai kesedihan yang tak berujung ini, Hulk memberikannya hukuman dengan cara mencabut lengan dan kakinya, lalu menjatuhkannya ke dalam sebuah lubang yang cukup dalam. Ketika tim tanggap darurat EPA yang tadi dihubungi Bruce datang, mereka langsung menggali makam tersebut dan dikejutkan dengan penemuan mayat yang masih hidup dan bersinar berwarna hijau. Di tempat lain, Jackie McGee, seorang reporter yang bekerja untuk Arizona Herald, sedang mewawancarai beberapa saksi mata insiden Mercer Avenue yang terjadi di sebuah kota kecil di Dakota Selatan. Seorang polisi yang diwawancarai itu kemudian dia menjelaskan bahwa dia dan rekannya mendapat panggilan bahwa ada penyanderaan di sebuah gereja di Mercer Avenue yang dilakukan oleh Hotshot, seorang villain yang bisa menembakkan sinar energi yang cukup mematikan dari tangannya. Kemudian ada seorang bartender yang menolak kedatangan seorang pria yang cukup misterius. Kita tahu bahwa itu adalah Bruce Banner. Dari barnya saat berita tentang penyanderaan itu muncul di televisi. Setelah melihat itu, Banner pergi begitu saja sambil membawa pisau. Seorang wanita tua yang menjadi korban penyanderaan di gereja itu mengira Hotshot terlihat seperti James Dean, seorang pria yang sangat romantis dan sempat memohon kepada pendeta untuk menolong pacarnya.
Pendeta itu menjelaskan bahwa Hotshot memohon kepadanya untuk mengusir setan dari pacarnya yang sedang dirasuki oleh The One Below. Pendeta itu terus berdoa untuk menolongnya sambil ketakutan dan menggambarkan situasi itu seperti dia berada di dalam sebuah film horor. Sedangkan Hotshot semakin cemas dan tak terkendali. Tapi akhirnya doa yang dipanjatkan dari tadi terjawab. Hulk tiba-tiba menerobos masuk melalui jendela kaca dan langsung menghadapi Hotshot dan mematahkan tangannya. Dengan kedua tangannya yang sudah patah, Hotshot masih bisa memberikan perlawanan dan melubangi tubuh Hulk. Walaupun luka itu bisa sembuh dalam hitungan detik, karena kejadian itu juga Hotshot dan pendeta itu menyebut Hulk sebagai The One Below, jelmaan iblis itu sendiri. Hulk mengiyakan julukan itu dan kembali menghajarnya. Setelah berhasil selamat dari Hotshot, pendeta itu kemudian pergi bersama seorang polisi menuju kamar motel yang ditinggali oleh Hotshot, di mana mereka menemukan pacarnya yang dijadikan jailbait, mati terikat di kursi sambil tersenyum dengan posisi kepala terbalik dan tulisan Green Door di belakangnya. Apa yang dilihat si pendeta itu membuatnya trauma. Sejak kejadian itu dia tak bisa lagi berdoa. Wanita tua itu kemudian mengunjungi Hotshot di pusat penahanan. Di sana Hotshot mengaku dan bersikeras bahwa pacarnya masih hidup ketika dia pergi. Kejadian itu juga membuat Hotshot stres dan memutuskan untuk gantung diri di selnya. Bartender yang tadi juga mengatakan bahwa Hulk sudah merusak mobilnya karena sudah membuatnya marah. Setelah mendengarkan kesaksian mereka, Maggie pun pulang dan mencoba menyusun rincian-rincian informasi yang sudah dia dapat. Dan yang membuatnya penasaran adalah siapa pria misterius yang selalu ada ketika Hulk muncul. Maggie kemudian menerima telepon dari seorang pria bernama Walter Langkowski yang bekerja untuk Alpha Flight. Walter menelpon Maggie karena membutuhkan bantuannya untuk menemukan Bruce Banner. Dan Walter juga mengaku sebagai teman Bruce semasa mereka masih jadi teman di sekolah. Ketika Walter menelpon itu terlihat bayangan Sasquatch di depannya. Setelah menerima telepon itu, Jackie kemudian memutuskan pergi menemui Walter di bandara untuk menerima ajakannya. Di bandara yang berada di South Dakota, Jackie sempat bertengkar dengan editornya lewat telepon soal investigasi yang akan dilakukannya. Tapi Jackie meyakinkannya bahwa semua media nasional sangat tertarik dengan berita terbaru Hulk. Karena sekecil apapun berita yang ia dapat, itu bisa membuat kantor berita di mana dia bekerja bisa tetap bersaing. Karena itu mereka harus menemukan Bruce Banner. Setelah itu Walter Langkowski tiba. Jackie dan Walter pun kembali saling memperkenalkan diri. Editor Jackie kemudian meminta mereka untuk menyelidiki laporan kemunculan Hulk di dekat sana. Jackie pun pergi ke sana bersama Walter menggunakan mobil. Selama dalam perjalanan ini juga Walter menceritakan masa-masa kuliah Bruce. Bruce dan Walter adalah teman satu kamar ketika mereka berkuliah di Penn State University. Di sana Bruce adalah mahasiswa ilmu pengetahuan dan dia sudah tertarik pada sinar gamma dari masa kuliah. Sedangkan Walter adalah mahasiswa yang mendapat beasiswa sepak bola dan dia juga memiliki minat dalam ilmu pengetahuan. Walaupun mereka berdua berteman dan sama memiliki minat yang sama, tapi Bruce cenderung meremehkan Walter dan menganggapnya atlet bodoh yang hanya mencoba-coba dalam ilmu pengetahuan. Beberapa waktu kemudian saat Walter mengetahui bahwa Bruce telah berubah menjadi Hulk, Walter langsung meninggalkan kegiatan sepak bolanya untuk mencoba mereplika dan menganalisa kecelakaan yang mengubah Bruce. Dengan bantuan Departemen H Kanada, percobaan yang dilakukan Walter malah mengubahnya menjadi Sasquatch. Dia menggambarkan kejadian itu sebagai sebuah perjalanan. Setelah mendengarkan cerita Walter, Jackie langsung mengingat masa kecilnya ketika dia melihat Hulk. Walter juga bercerita bagaimana dia pernah diganggu oleh roh yang bernama Tanarak. Mereka akhirnya tiba di lokasi yang sudah diberikan oleh editor Jackie. Tempat yang mereka berdua datangi terlihat sudah hancur dan berantakan dengan beberapa mobil van bertumpukan di persimpangan jalan. Jackie kemudian pergi ke sebuah bar yang ada di sekitar sana untuk mencari informasi. Setelah bertanya kepada pemilik bar, Jackie mengetahui bahwa Bruce Banner ada di sana. Ketika Jackie dan Walter masih berada di bar itu, tiba-tiba saja dua pelanggan di bar tersebut terlibat pertengkaran. Walter yang mencoba untuk memisahkan mereka malah terkena tusukan di bagian punggungnya. Setelah kejadian itu, Walter langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.
Di luar ruang operasi, Jackie duduk sambil memberikan keterangan kepada polisi. Setelah detektif itu pergi, Bruce yang entah datang dari mana langsung duduk di samping Jackie dan menanyakan apa yang terjadi kepada Walter. Selain itu, Bruce juga menjelaskan bahwa dia dan Walter memiliki energi gamma yang sama dan mengingatkan bahwa mereka sebaiknya meninggalkan rumah sakit. Di ruang operasi, dokter bedah yang sedang menangani Walter menyatakan bahwa Walter meninggal. Tetapi karena energi gamma yang ada di tubuh Walter mirip dengan Bruce, dan Bruce tahu bahwa Walter akan segera bangkit kembali di malam hari. Benar saja, Walter tiba-tiba bangkit dari meja operasi dalam wujud Sasquatch yang terlihat sangat ganas. Sebelum Walter berangkat dan mengajak Jackie untuk mencari keberadaan Bruce, Walter sempat bertemu dengan Kapten Marvel di markas Alpha Flight. Carol bertanya kepada Sasquatch mengapa dia akhir-akhir ini begitu agresif ketika sedang bertugas. Carol khawatir mungkin salah satu penyebabnya adalah karena dia terlalu lama dalam wujud Sasquatch. Dengan kesulitan, Walter pun berubah kembali ke dalam wujud manusianya walaupun dia masih bisa melihat sosok alter egonya di dalam cermin. Di dalam sebuah rumah sakit di Minnesota, Walter yang bangkit kembali dalam wujud Sasquatch mulai mengamuk dan membunuh para dokter yang tadi berada di ruang operasi. Bruce pun memberitahu Jackie untuk mulai mengevakuasi orang-orang yang berada di dalam rumah sakit. Sementara Bruce pergi untuk berbicara dengan monster gila itu. Ketika Bruce masuk ke ruangan itu, Sasquatch langsung menyerang leher Bruce dan memaksanya berubah menjadi Hulk. Dalam pertarungan yang mulai merembes ke seluruh bagian rumah sakit yang dipenuhi orang, Hulk mulai menyimpulkan bahwa ketika Walter dalam bentuk Sasquatch terlalu lama itu membuka jalan baginya untuk membuka Green Door dan dirasuki oleh sesuatu. Hulk mengira itu Tanarak, Mephisto atau sesuatu yang lebih buruk. Dan Walter juga sepertinya mengalami fase yang sama dialami oleh pacarnya Hotshot. Monster itu kemudian menyuruh Hulk untuk melihat pantulan mereka di jendela. Di tempat Sasquatch, Hulk melihat sosok ayahnya, Brian Banner. Setelah melihat itu, kesadaran dan mental Hulk mulai kacau. Terlihat ketika Sasquatch memukul Hulk malah muncul ingatan Bruce sedang dipukul oleh orang-orang terdekatnya. Hulk merasa ketakutan di hadapannya sampai akhirnya dia mulai melawan, mengatakan bahwa ayahnya hanya seorang bajingan yang membunuh istri dan mencoba membunuh anaknya, menuntut banyak hal dan menakuti Bruce. Setelah Bruce berhasil menenangkan dirinya, akhirnya kembali mendaratkan pukulan kepada Sasquatch. Sasquatch yang dirasuki terus mengoceh tentang kepribadian host. Ini itu sampai Jackie datang dengan seorang penjaga keamanan. Ketika Sasquatch teralihkan karena tembakan laser dari penjaga itu, Hulk langsung menangkapnya dan menyerap seluruh kekuatan gamma darinya. Walter pun kembali dalam wujud manusianya dan tak bisa lagi berubah menjadi Sasquatch karena kekuatan gammanya sudah diambil oleh Hulk. Hulk pun bertanya kepada Jackie kenapa dia memiliki dendam kepadanya. Jackie mengatakan bahwa Hulk sudah menghancurkan rumahnya bertahun-tahun yang lalu dan dia juga mempunyai pertanyaan. Hulk pun hanya mau menjawab satu pertanyaan saja. Jackie langsung bertanya bagaimana caranya dia berubah menjadi Hulk. Tentu saja Hulk tidak mau menjawab pertanyaan itu dan hanya mengatakan kepadanya untuk pulang. Ketika Hulk berjalan melalui area parkir, dia melihat ke dalam pantulan kaca mobil dan dia kembali melihat bayangan ayahnya Bruce. Itulah cerita bagian pertama di Immortal Hulk. Bagaimanakah perjalanan Hulk menghadapi psikologis hostnya yang mulai mengganggu dirinya dan pertanyaan-pertanyaan mengenai siapa yang merasuki Walter. Kita akan temukan jawabannya di bagian selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia dan admin Y di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.